Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Ziratul Rohmah dengan NIM 6012200004. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir saya tentang kerukunan umat beragama dengan dosen pengampu Ibu Yuanita. Nah, di sini saya mengambil permasalahan yang ada di sekitar saya, yaitu tentang perbedaan keyakinan dan juga praktik ibadah. Kenapa saya mengambil tentang perbedaan keyakinan dan juga praktik ibadah? Karena di sini masih banyak yang berbicara bahwa ini loh yang benar begitu. Padahal itu sebenarnya semuanya itu sama. Karena kita satu nih, misal Islam kan berbagai macam keyakinan seperti NU, Muhammadiyah, LDII, SPMAA dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan dari ada penyebab perbedaan dari keyakinan, yaitu dari pengaruh lingkungannya, terus pengalaman dari pribadinya sendiri, terus kognitif, emosi, dan juga sosialisasinya. Kenapa bisa dari pengaruh lingkungan? Yaitu karena dari keluarga, misal keluarganya Muhammadiyah yang amat sangat Muhammadiyah gitu kan, itu bisa mempengaruhi dari keyakinannya. Kemudian ada yang pengalaman pribadi, misal pengalamannya tuh sangat sulit gitu kan, terus ternyata dia waktu berada di posisi di keyakinan yang sekarang, dia lebih gampang, lebih lega kayak gitu, makanya dia lebih milih ke situ. Kemudian ada juga dari kognitif. Nah, biasanya ini penyebab yang sangat utama yaitu pada kognitif, dimana pemikirannya yang sangat-sangat minim ya, bukan gimana gitu, tapi pemikiran yang kognitif ini tadi yang menyebabkanlah perselisihan ataupun perselisihan antara sesama, padahal kita itu satu agama, Islam ya, Islam. Cuman karena ada beberapa keyakinan yang berbeda, muncullah kognitif yang menurut mereka itu benar untuk mereka, padahal belum tentu benar untuk yang lain, dan itu lebih menjatuhkan yang lain, padahal yang lain itu sama aja. Islam itu satu, dan itu juga semuanya sama, dan tidak ada yang salah. Hanya saja dalam praktik ibadahnya itu berbeda, yaitu ada juga nih dari tradisi dan adatnya, kemudian ada dari kebudayaan, terus ada juga dari kepribadiannya. Nah, dampaknya itu bisa dari bisa menyebabkan konflik internal, sosial, stres dan kecemasan, sulit berkomunikasi, dan juga keterisolasi, yaitu konflik internal itu kita bisa debat sama diri kita sendiri, seperti aku ngapain ya masuk ke sini, harusnya aku masuk ke sana loh. Misal, kenapa ya aku masuk ke NU, aku harusnya masuk ke Muhammadiyah gitu. Di Muhammadiyah ternyata lebih ini, lebih itu, lebih bla 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 segala macam kan. Terus begitu juga dengan konflik sosial inilah yang sangat-sangat rentan dan sangat-sangat berbahaya, dan seharusnya kita hindari ya teman-teman. Karena di konflik sosial ini seperti misal satu sama lain itu tidak mau mengalah dan dia lebih menjatuhkan, padahal Islam itu satu. Kemudian bahkan bisa hampir adu fisik, itu sangat-sangat dilarang, bahkan kalau bisa kita hindari gitu. Nah, oke, di sini saya akan memberikan solusi, yaitu solusinya dengan penerimaan dan pengakuan, komunikasi yang terbuka, konseling spiritual, terus ada juga mengembangkan keterampilan sosialnya dan juga menghargai perbedaan. Yang pertama yaitu penerimaan dan pengakuan, yaitu menerima perbedaan keyakinan dan praktik ibadahnya. Jadi kita sebagai umat muslim, umat manusia, kita harus bisa menerima dan mengakui bahwa Islam itu satu, bahwa perbedaan keyakinan bukanlah hal yang harus dibesar-besarkan, karena kita mempunyai 4 mazhab, yaitu apa? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, dan Imam Maliki. Kemudian ada juga kita harus memiliki
empati, yaitu memahami perspektif orang lain. Terus ada juga dari pendidikan agama, dimana kalau pendidikan agama misal ada sesuatu yang kita kurang tahu, kita bisa bertanya kepada seseorang yang lebih mengetahui. Kemudian kita bisa komunikasi terbuka, yaitu kita dengan berdiskusi secara terbuka dan jujur gitu. Terus ada juga menghargai perbedaan. Nah, kita sebagai manusia itu harus bisa saling menghargai perbedaan, karena kita itu tidak sama semuanya. Kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, kita harus bisa menghargai apa yang dilakukan orang lain, dan kita juga harus bisa menghargai keputusan apa yang diambil sama orang lain. Kita tidak boleh ngejudge, kita tidak boleh memaksa orang tersebut untuk mengikuti kita. Semua itu harus sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Oke? Terus di sini saya ingin memberitahu bahwa di sini yang sering booming itu adalah antara NU dan juga Muhammadiyah yang sangat besar. Pada intinya NU dan Muhammadiyah itu merupakan satu keyakinan yang berbeda. Memang berbeda. Cuman NU dan Muhammadiyah merupakan satu kesatuan dalam agama. Apabila dia cuman berbeda pada saat praktik ibadah saja, tapi ada juga kesamaan di antara keduanya, sehingga kita sebagai warga ataupun sebagai umat muslim sebenarnya kita satu, tidak ada perbedaan di antara kita semua, melainkan hanya perbedaan yang sangat signifikan, yaitu pada sholat subuh NU menggunakan doa qunut dan Muhammadiyah tidak menggunakan doa qunut. Itu semuanya sah-sah aja, tidak ada yang menyalahkan untuk tidak memakai doa qunut. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.